kan masih ada kesempatan untuk yang menentukan untuk yang cuci darah ya. Nah, itu tadi yang harus data yang dilengkapi. Data dilengkapi adalah hasil nanti minimalnya seminggu sebelum diajukan. Berapa kreatin, berapa urea, berapa kaliumnya, termasuk struktur dan data LYP sama triglisitnya juga masuk kalau ada memang gitu. Termasuk nanti harus foto KTP dan pas foto 3 kali lipat. Nanti baru datang, saya tahu berapa kreatin, nanti berapa jumlah, berapa kebutuhannya sampai dia 3 bulan. Itu saya apa tanya teman lama ya, usianya mungkin sudah sekitar 65 tahun, sekian 60 tahunan. Itu seorang yang kan dia pernah sudah sampai berbagai kondisi. Nah ini setahun nggak ketemu kemarin apa tuh kalau tahun kemarin itu dia masih bisa melihat seperti itu. Nah terus kemarin pas karena ada hambat nggak lama ketemu pas kemarin saya cari juga di situ beliau badannya tambah habis usia juga jarak pandang itu hanya boleh dibilang ya hanya 1 meter dan itu pun kalau beliau jalan yang saat ini hanya menghafalin tentang itu kira-kira dari produk yang kita jadi diabetes tadi saya katakan dampak utama adalah mungkin mata, terjadinya glaukoma. Glaukoma itu tidak akan bisa ditangani dengan baik ketika glukosa dalam darah itu masih kondisi yang tidak stabil. Kalau di atas 200 maka kemungkinan terjadi pengendapan itu terjadi lagi. Jadi bagusnya sebelum penanganan di mata itu harus ada stabilitas untuk glukosa dalam darah itu menjadi stabil minimalnya 350 Pak minimalnya. Kalau seperti itu nanti mata lebih mudah menangani. Kalau saat sebelumnya mata sehat itu memang enak, enteng, hanya seperti itu. Tapi ketika nanti dia gula darahnya naik lagi, dia kena lagi, gula lagi. Jadi baiknya nanti dikasih ke 4 produk Pak, nanti dari Maru, mata sehat, juga termasuk nanti ada yang untuk diabetes yang tidak ada 3 produk di sini. Tapi untuk diabetesnya mungkin kita belum berani mengeluarkan. Jadi menunggu kurang lebihnya begitu izin bulan depan keluar atau kapan langsung kita nanti bagi dulu. Setiap produk nanti rencana kita bikin suatu program kemanusiaan dulu. Contoh seperti ginjal, kita sudah hampir 7 bulan ini membantu penderita gagal ginjal. Ketika nanti bulan depan atau mungkin saya mulai bulan Agustus rencana saya mulai untuk program untuk diabetes. Jadi mungkin panjenengan yang punya saudara atau siapa nanti mengajukan, yaitu dengan cara sama, kita butuh hasil yang terakhir. Setelah itu KTP, foto KTP sama pas foto. Nanti kita berikan selama 3 bulan. Otomatis nanti sudah diterangkan. Ketika produk ini dampaknya seperti apa sudah diterangkan semua. Karena nanti sama-sama bermanfaat. Saya mendapatkan data hasil lab yang bisa saya berikan rekomendasi ini di Dirjen Kesehatan. Nah, si pasien sendiri, insya Allah nanti harapan kami juga memberikan manfaat, membantu Pak dengan program kami nanti. Terutama yang sudah cuci darah bisa. Justru kalau sudah ginjal harus cuci darah dulu Pak. Kalau belum kita meledak berani. Kemarin sebenarnya kita di kamu kan kamu yang gagal ginjal kemarin itu di Murah Meriah, yang baru yang lantai 1 kemarin awal itu kan dia sudah ditunjukkan di muka. Saya tidak tahu apa itu sudah diajukan Pak Edi atau belum. Ini apa Pak Gus belum ada konfirmasi itu belum. Oh ya berarti yang perlu kita contohkan ya. Kemarin jelas sudah cuci darah beberapa kali, tapi kemarin waktu minum 1 minggu Gulori Maru kan dia merasakan sudah membaik. Pada saat itu memang perlu kita penanganan. Saya kira sudah dimasukkan. Belum. Jadi kalau biasanya ketika kita mendapatkan itu mungkin tidak akan lama kita akan kirim paketnya untuk konsumsi 3 bulan depan biasanya. Tapi hanya kita berikan hanya untuk gagal ginjalnya. Kalau Gulori Marunya berarti harus belanja itu. Ya. Kalau orang itu batu ginjal itu bisa nggak batunya di pelan-pelan dengan kalau perlahan, insya Allah bisa Pak. Perlahan deh. Tapi kalau dengan kecepatan mungkin nggak bisa. Jam itu kita menilai juga
di dalam ginjal itu pembatuannya itu apakah masih lunak, apakah sudah termasuk yang paling keras. Kan ada yang lapian paling lunak ya, jadi ketika keluar begini remuk, ada yang keluar betul-betul sudah dibatu total. Kalau batu total, obat apapun tidak akan mampu Pak. Terkonsentrasi juga ya? Iya, tembak minimal. Tapi kalau di analisa dokter itu hanya di titiknya titik sistem pengampuran. Jadi hanya walaupun tetap bantu, tapi batu pengampuran, disimpu seperti itu mampu. Tapi udah batu total, tidak akan bisa tidak akan mungkin pecah batu dengan obat. Tapi kalau masih mengapur, itu masih mampu. Memang segala sesuatunya itu perlu jangka. Jadi kalau sudah jadi pembatu seperti itu, baik itu di kemih maupun di ginjal, saya yakin perlu proses baik obat kimia maupun herbal yang lain. Begitu Pak. Jadi kalau kita bermasalah di ginjal atau di kemih, utamakan faktor-faktor yang bersifat diuretik. Di mana faktor diuretik nanti berusaha apa? Ketika itu ada bermasalah kotoran, dia digelontor. Nanti cepat banget meluwe gitu deh. Itu sifat dari diuretik itu. Ditoksikasi. Pak, Ya. kalau untuk yang kasus khusus buntu yang sudah divonis harus operasi, itu bagaimana Pak? Bisa nggak ditangani dengan jalur ibadah? Kalau untuk itu permasalahannya adalah spesifikasinya Mas di sini. Jadi terkadang usus buntu itu baru gejala infeksi, dokter sudah vonis. Ada pula sudah terjadi kerusakan dalam arti di titik tersebut itu memang sudah total rusak. Nah, kalau zaman dulu itu kan kalau belum total tidak akan dioperasi. Kalau sekarang sudah gejala itu aja berarti diarahkan ke operasi. Dan sulitnya sekarang adalah untuk memprediksi sejauh mana terjadinya infeksi di usus buntu tersebut. Di situ. Kalau memang kalau gejala stadium 1-2 itu mampu belum mampu dengan Kalau catatan sudah memang sampai radang bagaimana? Ya? Kalau sudah sampai radang, sampai akan jadi radang. ya itu kan tingkatannya di situ Mas. Jadi kalau sekarang biasanya dokter prediksinya kalau sudah kena terus buntu itu infeksi atau radang atau tingkat jam terakhir, perlakuannya itu sama, operasi. Kalau dulu kan tidak. Kalau memang nggak parah sekali tidak akan dipotong. Nah cuma sekarang kan untuk prediksi seperti itu sulit, seperti itu. Berarti mungkin pasien ketika sudah dinyatakan usus buntu entah parah atau tidak, itu saya yakin arahnya adalah untuk bedah. Akan tetapi coba dites dulu. Tesnya gimana? Jadi ketika orang keluar di usus buntu itu tidak makan pedas, kecut dari buah dan pahit sekali dalam waktu 1 atau 2 minggu. Kalau tidak ada reaksi, itu berarti stadium masih aman ya. Dalam arti nanti diobati perlahan masih mampu. Tetapi kalau dalam waktu itu tetap dia itu tidak proses seperti itu, tetap dia sakit, ya sudah, itu stadiumnya sudah akut, seperti itu. Iya, ada pembekaan seperti itu. Jadi tergantung nanti berarti dengan dengan apa? Dites dulu atau 2 minggu tidak boleh makan pedas, kecut dari buah, lain. Kalau tidak ada reaksi, berarti biasa silakan orimal. Tapi kalau tanpa itu dia sakit, ya berarti coba untuk dianalisa ulang. Minumnya berapa kali? Kalau itu cukup 2 kali, 2 kali 2 mawon. Terus buntu. Tapi untuk pedes semur-semur pun tidak berani nih, nggak boleh memang. Sama sekali tidak boleh, gitu. Nanti langsung reaksi. Kenapa terus langsung dia gulung-gulung? Iya. Caranya Pak. Jadi ini rata-rata masyarakat di wilayah itu condong darah tinggi dan juga darah rendah secara umum. Nah ini kerusakan-kerusakan yang mau saya tanyakan itu apakah pankreas atau apa atau gimana? Kenapa ada kecenderungan seperti itu Pak? Darah tinggi dan rendah ya. Nah nanti mungkin bahasanya panjang Pak. Jadi kan darah tinggi, darah rendah itu kan banyak faktornya Pak. Jadi kalau itu bisa satu utama di psikologis ya. Yang kedua mungkin kolesterol darah bagaimana. Kemudian yang ketiga itu ada dampak yang tidak diperkirakan. Itu adalah yang tadi saya utamakan dari saraf mata tadi. Jadi mungkin nanti sudah
produk kulitnya nanti. Seperti itu nanti. Misalnya yang darah rendah itu mungkin apa ada sedikit kerusakan pada pankreas juga. Ya, jelas bukan pankreas Pak, itu jantung Pak. Jantung. Iya. Oh jadi kaitannya dengan jantung kita. Kami memang jadi dengan kaitannya itu dengan jantung ya. Jadi ada kelemahan pada jantung. Ada lemah jantung biasa terjadi di titik kapiliernya Pak. Saraf kapiliernya itu ada penyumbatan biasanya. Itu kemarin ada teman ya kalau saya katakan sampai pribadi juga penyakit kebetulan dia penyakitnya macam-macam, salah satunya itu yang dia rasakan sering menyentuh morok itu moroknya kan tapi setelah dia konsumsi pada perubahan sudah dia tahu menentu tapi halus ya karena saya belum tahu apa yang sakit bagian apa sehingga kita nanti kalau bertemu pasien yang lain seperti yang mendengar itu kita bisa memberitahukan oh ini kalau sakit dari mana ya itu bisa kemarin sudah harus Terima kasih Pak, luar biasa. Jadi saya belum pernah mendengar untuk mendengar. Saya sendiri juga masih belum memahami sekali untuk masalah yang betul-betul itu gemuk atau kurus Pak? Gemuk. Jadi biasa. Jadi kalau saya pernah mendengar, tapi cuma saya sendiri belum pernah belajar, belum pernah mendengar. Sebab orang mendengur itu adalah beberapa sistem dari pernapasan kita itu terganggu dari satu adalah kolesterol Pak. Yang kedua ada kemungkinan itu adalah di saluran pernapasan atas kita itu ada titik masalah Pak, ada titik penyempitan seperti itu. Tapi itu saya tidak berani mempertegas karena saya belum pernah belajar. Cuma saya pernah diberitahu seperti itu. Oh ya Pak, melanjutkan yang tadi. Kalau batu empedu itu gimana? Batu empedu bisa nggak? Batu empedu lebih sulit gitu. Dibandingkan batu ginjal. Ya, jadi dampak resikonya itu lebih sulit dibanding batu ginjal. Tetapi baiknya untuk begitu batu empedu itu yang dikonsumsi kankernia dulu, jangan gulnya. Kankernia 1 minggu baru dikombinasikan dengan gul baru. Karena kalau nanti kanker udah gede, kena laktat yang kecut, reaksi Pak. Karena terjadi reaksi malah. Jadi kalau udah kena kankernia 1 minggu, baru dikombinasikan 2 produk. Nanti lihat setelah 2 minggu ke depan, nanti cek. Jadi cek. Dengan catatan, jadinya berbanyak jangan di bulan dulu dibalik. Karena itu nanti kena laktat yang kecut itu langsung reaksi Pak. Tahu saya. Itu pernah kejadian rekan saya masalahnya itu bosnya Supernova ya itu pertama datang ke saya, bos saya kena batu empedu, dia bilang gitu. Nah emang dokter sudah seperti itu, bos jangan minum ini, pakailah yang jenis ini dulu. Saya kan juga sama dulu ketika itu ya. Nah ketika itu enggak, dia pulang 1 botol diminum langsung Pak. Habis setengah. Malamnya masuk rumah sakit. Pak Gandek. Ya, Pak Gandek itu Pak Sidik minta ceritanya itu. Sampai dioperasi. Ketika itu saya menunggui, cuma saya bilang, jangan sampai kan ngeyel bahwa tidak semua obat itu baik untuk penyakit. Kan ngoten harus tahu bagaimana tepatnya, tidak asal minum. Harusnya dibalik kalau untuk khusus di batu empedu Pak. Itu betul-betul terjadi di rekan saya sendiri. Karena dari saat ini tidak punya empedu diambil. Setiap dia makan berarti harus makan pil untuk netralisir. Kalau udah gitu nanti langsung ke darah racunnya. Jadi kalau udah seperti itu tidak akan pernah bisa lepas dari obat. Kan itu tadi kankernya 1 minggu, setelah 1 minggu itu dikombinasikan antara gula limau dengan kankernia bersamaan. Setelah itu 2 minggu silakan lab. Insya Allah nanti banyak. Tapi batunya bisa pakai atau bisa? Kalau batu di empedu sebetulnya lebih mudah